Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hari ini tanggal 29 Januari ya, jam 10 pagi. Hari libur. Rencana hari ini nggak kemana-mana. Jadi salah satunya bikin video aja sambil santai mengotak-atik saham ya. Saya akan lanjut untuk review beberapa emiten. Salah satunya adalah ITMG. Karena bentar lagi mungkin akan bagi dividen ya teman-teman nanti di bulan April. Tahun-tahun sebelumnya mereka bagi dividennya November, April, September, April, kemudian September, interim kemarin ya, dan paling finalnya nanti di April. Nah, di April sendiri kira-kira berapa ITMG akan bagi? Kalau lihat estimasi, kira-kira di 1845, ini kalau dividen payout-nya sekitar 63%. Jadi gede ya, cukup besar. Setahun bisa 11%. Harga wajar kalau lihat dari sisi dividen saja, secara simpel mungkin di angka 30 ribuan dan harga hari ini sekitar 26.300. Rutin bagi dividen dari 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24. Rutin terus dari 2008, berarti berapa tahun tuh ya? 16 ya. 16 tahun rutin bagi dividen. Seharusnya nanti di April juga bagi dividen. Terus kemarin juga ada isu ya teman-teman terkait dengan aturan lengkap DHE wajib simpan 100% di RI mulai 1 Maret 2025. Ini peraturan pemerintah bahwa eksportir itu wajib menempatkan dananya 100% di dalam negeri kurun waktu 1 tahun. Ini awalnya 6 bulan ya. Kebijakan ini berlaku untuk sektor mineral dan batu bara, perikanan serta perkebunan seperti kelapa sawit, minyak bumi dan gas alam tidak diikutkan. Artinya ini Pegas tidak ikut ya. Terus kebijakan ini untuk menambah pasukan falas di dalam negeri sehingga mendukung stabilitas nilai rupiah. Ya ini bagus ya kebijakannya. Kalau reguler biasanya, secara rinci Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut disertai dengan insentif pembebasan pajak penghasilan atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. Jadi ini DHE ini ditempatkan nanti di BI dan dapat bunga. Jadi sebenarnya nggak rugi-rugi amat. Nah, ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah kita juga. Sehingga kan kalau kita ekspor itu ada hasil dari ekspor. Hasil dari ekspor ini nambah devisa gitu di negara. Nah masalahnya nggak semua perusahaan itu menyimpan hasil ekspor itu di dalam negeri. Sehingga akunnya kita di dalam negeri ini tidak bertambah seolah-olah akun bank. Nah, dengan kebijakan ini, si eksportir wajib menyimpan di dalam negeri 100% itu selama minimal 1 tahun. Atau devisa hasil ekspor itu sebelumnya hanya 3 bulan ya. Nih, kami dibebani dengan DHE yaitu menempatkan hasil dana hasil ekspor hanya 3 bulan, sekarang menjadi 1 tahun. Peraturan ini diiringi dengan bunga sebesar 4,4% per tahun. Lalu, kalau itu menyangkut dana operasionalnya perusahaan, ya perusahaan bisa ngambil kredit. Terus dari selisih tadi, antara kredit dengan bunga, ya mungkin sekitar 1-3%. Ini kecil sebenarnya ya. Kenapa saya bilang kecil? Contoh misalnya kayak ITMG. ITMG itu di finansialnya, kas setara kas 2023 ini 13 triliun. Pendapatannya atau jualannya itu 36T 2023. Jadi kalau ada kewajiban itu dan selisih efisiensi terhadap cash-nya tadi itu atau dengan kewajiban yang harus dia masukkan ke BI, taruhlah kasaran ya. 36T ini 36.657 kali 0, kali 3%. Kali 3% itu efeknya cuma 1T. Kan ada isu kemarin bahwa dengan DHE akhirnya perusahaan-perusahaan tambang batu bara nggak bisa bagi dividen karena cash-nya ditahan di situ 1 tahun. Padahal kalau lihat penjelasan yang tadi di berita, sebenarnya mereka pun juga dapat bunga dari ketika dapat bunga dan butuh cash untuk operasional, mereka juga bisa melakukan pinjaman.
Selisihnya berapa? Artinya uang yang memang benar-benar harus dikeluarkan untuk efisiensi tadi berapa? Yaitu tadi kalau 36T ini adalah 1 tahun, berarti kalau 1-3%, 3% aja itu kira-kira di 1T. Nah, cash-nya dia berapa, guys? Cash setara cash itu ada 13T. Jadi seharusnya nggak ngaruh untuk perusahaan-perusahaan yang besar-besar seperti ini. UNTR juga sama, cash-nya juga gede sekali. Nih, TMG ya. Kalau lihat dari 2013, nih, 12. 2T, 3T, 4, 5, naik terus, naik terus. Ya perusahaan bagus itu sebenarnya begini harusnya. Naik terus sampai tahun 2022, 22T, kemudian 2023. Saya nggak tahu di 2024 kemarin berapa. Belum ada ya finalnya ya, nanti kita lihat. Nah, beda misalnya dengan kayak Matahari. Saya kemarin juga sampaikan, Matahari ini memang bagi dividen rutin. Tapi ini berisiko. Kenapa? Karena perusahaan ini hutangnya besar. Current rasionya saja cuma 0,49. Beda sekali dengan ITMG tadi. Current rasionya 4,35. Current rasio itu maksudnya adalah hutang dalam 1 tahun ke depan. Dia punya hutang, itu maksudnya bisa dibayar apa tidak dengan aset lancar ya. Kalau nggak salah aset lancar atau cash yang dia punya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat seperti ini, hutangnya dia itu cuma 25%-nya dari aset lancar yang dia punya sekarang. Beda dengan LPPF. Dia punya hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun ini, aset lancar dan kasnya itu hanya bisa membayar sebesar 0,49. Artinya hanya separuh. Separuh dari kasnya itu bisa untuk bayar hutang. Nah, terus gimana caranya? Ya kan mereka dapat pendapatan ya. Dapat cicilan, dapat nggak tahu saya ini. Tapi intinya salah satu tools yang kita bisa lihat untuk ngecek perusahaan itu sehat atau tidak, salah satunya dari current ratio ini. Lihat nih dari 2019 satu turun terus nih, turun, ini naik dikit. Ya kenapa bisa seperti ini juga? Ya karena mungkin ya karena bagi dividen juga, sehingga mereka tidak punya kas yang ada di dalam perusahaannya karena sudah dibagikan dividen ke pemegang saham. Nah, baiknya gimana sebenarnya dividen itu? Ya kayak ITMG ini lumayan bagus, sehat lah. 63 dibagikan ke pemegang saham, 40 atau 37 disimpan. Terus United Tractor kemarin 40 kan. Astra 40 dibagikan ke pemegang saham, 60-nya disimpan atau dijadikan modal. Nah, terus prospeknya gimana ke depan ITMG? ITMG ini salah satu yang punya cadangan batu bara yang besar ya. Kita bilang misalnya, oh batu bara prospeknya ke depan masih kurang bagus. Batu bara mungkin akan digantikan. Ujung-ujungnya kalau kita lihat selama ini, sektor energi itu memang masih menjadi hal yang penting. Ada isu mengenai green energy, ya betul. Ada isu mengenai energi hijau. Tapi apakah itu akan ngefek di 5 atau 10 tahun ke depan? Ya kita tidak ada yang tahu. Nah, bagaimana caranya kita mengamankan pegangan kita di ITMG? Saya ngelihatnya simpel. ITMG punya target tahunan itu 19 sampai 20 juta metrik ton produksinya dia. Cara gampangnya mungkin 20 juta lah ya. Nah, dia masih punya cadangan batu bara berapa? Cadangan batu baranya ITMG itu nih 375 juta ton. 375 dibagi 20. Masih ada sekitar 18 tahun cadangannya. Artinya kalau ngomong cadangan itu berarti yang bisa ditambang. Secara ekonomis sudah dikalkulasi bisa ditambang. Karena ada inefisiensi ya paling itu 5%. Paling 5% saja misalnya. Ya taruhlah 10%, berarti 375 kali 0,9 dibagi 20. Masih ada 16 tahun. Nah, teman-teman kalau mau pensiun, punya dividen tahunan, umur kita misalnya pensiun 55 nih, ditambah 55. Kalaupun orang pensiun sampai umur 71 nih ya, dari umur 55 sampai umur 71, ya kemungkinannya ITMG masih akan bagi dividen dengan cadangan batubara yang ada. Nah, ini adalah cadangan yang bisa ditambang. Data terbarunya. Nah, sumber dayanya bagaimana? Masih ada 2130. Taruhlah dikalikan aja 0,7 lah, 70%-nya saja. Dibagi, masih ada 74 tahun lagi. Sumber daya ini berarti yang belum
dikalkulasi apakah ekonomis atau tidak untuk ditambang. Kemudian masih berupa hamparan, kira-kira gitu ya. Nah, selain long term, kita juga bisa mikirin juga jangka pendek. Sebenarnya kalau kita pensiun itu, target pembiayaan investasi yang kita punya itu berapa lama sih? Kalau kita pensiun umur 55 ditambah 20 tahun saja, umur 75 itu nggak tahu kita bisa bisa nyampe nggak di umur itu, kan kita belum tahu. Ya moga-moga saja nyampe sehat ya, kan harapannya begitu. Makanya saya sendiri kalau ngomong investasi itu simpel-simpel saja. Investasi yang pasti-pasti aja, risikonya dulu yang kita hitung. Nah, dari sini gimana kita bisa jual nggak kira-kira ITMG atas batu bara ini? Nah, kita lihat, biasanya kan penjualan batu bara tuh rata-rata kan banyaknya juga ke Cina. Kalau banyaknya ke Cina, Cina sendiri bagaimana sih batu bara? Tahun 2024 Cina produksi batu bara 4,76 miliar ton. 4,76 miliar atau naik 1,3%. Indonesia berapa? 827 juta ton. Jadi 4.607. 5 kali lipatnya Indonesia. Saking besarnya dia ya atas kebutuhan energi. Selain dia itu produksi sendiri, mereka juga ngambil juga ada batu bara dari kita-kita ini. Dan produksinya dia jauh lebih besar daripada kita. Terus kita bilang misalnya 5 tahun ke depan batu bara udah nggak bakalan dipakai lagi. Kalau lihat data-data begini, susah Pak, susah bos. Gimana caranya langsung mengkonversi dari semua hal ini, kemudian dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba batu bara nggak laku, misalnya gitu. Susah. Jadi buat saya, batu bara masih tetap menarik, ya, pegang. Ya biasanya kalau kayak kita retail pemegang saham itu setahun udah gatel pengen jual sebenarnya kan gitu. Ngelihat floating profit 20% aja pengen gatel, udah pengen ngeklik pengen jual kan gitu. Nah, terus saya kutip lagi nih. Bagaimana kita sebagai retail atau karyawan atau investor yang kecil-kecil ini balik lagi ke tujuan awal. Pengennya investasi itu apa? Dari sisi investasi pengennya dapat dividen atau dapat bagi hasil. Kemarin di video saya yang lain, jadi yang sudah subscribe, cek ya video-video saya yang lain, itu bahas salah satunya terkait ini, simulasi bagaimana kita akan pensiun nanti, kemudian pengennya berapa, misalnya gini ya, kita pengen 10 juta nih, 1 bulan dapat dividen, berarti 1 tahun 120 juta. Kalau yieldnya itu 8% per tahun, artinya kita cari perusahaan yang bagi dividen kira-kira 8% per tahun. Lebih dari 8% itu lebih bagus. Contoh misalnya kayak ITMG tadi yang 8% per tahun memungkinkan, karena ini sudah 11%. Dan dilihat dari pembayaran dividennya dia 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, mereka konsisten. Payout ratio-nya awalnya 100%, ini sudah dikurangi nih, jadi 65, 65, 70 gitu ya. Kalau 65, posisi 65%, nah bisa sampai 12% 1 tahun ITMG di tahun ini. Dengan begitu, kita tanya balik, mungkin nggak ada perusahaan yang bagi dividennya 8% ya? Mungkin, faktanya ITMG 12. Lalu nilai investasi kita berapa? 1,5 miliar harusnya. Kalau pengen punya dividen 120 juta setahun. Di skema pensiun dari umur misalnya 30 ya 25 tahun ke depan, berarti nilai investasi kita di tahun ke 25 dari hari ini harusnya sih 2,78 ya, 2,7 miliar ya. Terus ini juga ada skema asumsi kenaikan investasi kita, kan kita cicil setiap tahun itu 20% naik. Jadi tahun pertama sampai tahun kelima nabung 1 bulan itu 1,5 juta misalnya gitu. Periode kedua berarti 5 tahun berikutnya nabungnya naik 20%. Itu adalah 1,8 juta per bulan. Modal awalnya asumsinya 50 juta. Ya, ini bisa macam-macam. Mau 50 juta, mau 30 juta. Boleh berapapun modal awal, atau nol, bisa aja nol. Lalu kalau kita nabung, taruhlah tadi ya, lalu kalau kita nabung 1,5 juta per bulan, selama periode waktu berapa tahun kira-kira kita bisa dapat dividen 10 juta per bulan. Kalau lihat di sini, di tahun ke-22 ini ya, di tahun ke-22 itu sudah 10 juta per bulan. Dengan nabung awal 50 juta,
kemudian periode tabung per bulannya itu 1,5 juta. Caranya lihatnya gimana? Pokok investasi ini dalam 1 tahun kan sudah 68. Pas waktu di tahun pertama tidak ada bagi dividen. Lalu bagi dividennya adalah untuk tahun berikutnya itu 5.400.000. Asumsinya dividennya tadi 8%. Kemudian dari sini diinvestasikan kembali dividen itu di tahun kedua. Jadinya total investasi 91, ditambah nabung tadi ada, ditambah dividen, ditambah ada ini tanpa capital gain. Terus tahun ketiga sama, keempat sama, tahun kelima, tahun keenam naik investasinya per bulan jadinya 1,8, atau ini berarti 21.600.000 per tahunnya. Tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9 ya udah rutin aja tuh. Cicil terus sampai tahun ke-22 nilai investasi kita itu sudah 1,5 miliar dan dividen yang diterima itu 121 juta per tahun atau 10 juta per bulan. Bayangin nabung 1,5 juta per bulan, dapat dividennya 10 juta per bulan setelah kita pensiun. Kan menarik nih, lihat angka-angkanya menarik. Nah, ini intermezzo. Jadi ini yang disebut compounding ya. Kalau Einstein bilang salah satu keajaiban dunia ke-8 atau ke-9 atau berapa itu salah satunya adalah bunga berbunga. Ini konsepnya sebenarnya mirip compounding atau putaran ya, bunga berbunga. Cuma masalahnya ini bukan bunga, tapi bagi hasil. Bagi hasil nggak bisa tetap 8%. Iya, pasti floating, naik turun kan. Paling gampang kayak gini apa ya? Pakai bank. Bank itu kalau menurut saya nggak menarik karena kurang menantang. Enak banget di bank. Di list saya nggak ada. Di list saya ini nggak ada bank. Semua perusahaan non-bank. Ya karena fokus saya di saham syariah. Kan ada bank syariah, ada memang. Tapi itu tadi, kayak kurang menarik. Konsep bunga berbunga itu kurang menariknya menurut saya itu gini. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa nganalis apa-apapun kalau kita punya uang itu besar di awal, hanya dengan bunga berbunga itu, seolah-olah kita tuh nggak mungkin miskin, kayak nggak adil gitu. Tapi kalau tanpa bunga berbunga, akhirnya kita itu dipaksa kita untuk berpikir. Dipaksa untuk nyari perusahaan mana yang bagus, perusahaan mana yang bagi dividen. Akhirnya ketemu juga nih jadinya dengan orang-orang yang pas, yang punya duit. Nggak sembarangan. Karena kalau kita pengen dapat hasil dari apa yang kita punya, kita harus berpikir, kita harus bertindak. Nggak cuma ongkang-ongkang kaki kalau orang Jawa bilang. Kalau udah kaya, ongkang-ongkang kaki doang, nggak perlu ngisi otak. Hanya dengan bunga berbunga, kita punya misalnya 10 miliar akun, bunga 10%, berarti 1 tahun kan 1 miliar. Itu nggak usah kerja, kan nggak adil. Tapi kalau punya 10 miliar, kalau kita nggak pakai bunga berbunga, pakainya adalah bagi hasil, akhirnya kita berpikir, gimana caranya kita nyari perusahaan yang bagus? Gimana caranya kita nyari teman yang bisa mengelola dengan baik? Akhirnya apa? Ekonominya jalan. Karena tadi dikelola oleh orang-orang yang sudah dipilih. Yang kaya akhirnya milih orang-orang yang baik tadi untuk menjadi lebih baik. Ekonomi tumbuh. Itu konsep. Terus terakhir gimana terkait dengan ITMG? Menurut saya masih menarik. Kalau kita mau ambil dia sekarang harga, saya tidak tahu nanti apakah ini akan turun atau tidak harganya ITMG. Support mungkin ada di 25 ribuan ya, support jangka pendeknya. Jangka panjangnya ada di 23 ribuan. 23 ribu ini sudah diuji beberapa kali juga. Ya, sekarang masuk resisten 1. Ini Januari tanggal 2 lalu pernah tembus nih di 26 ribu, kemudian turun lagi ke 25 ribu. Nah, ini naik lagi nih. Mestinya ini masuk resisten, nggak tahu nanti kalau mungkin turun lagi. Tapi bentar lagi kan April. Bentar lagi bagi dividen, apakah ini akan naik terus ke atas? Kita nggak tahu karena MA 200-nya ini sudah di atas MA 200, MA 20-nya ini juga udah di atas MA 20. Mungkin kalau turun dia ke angka 25 ribuan akan saya cicil. Moga-moga aja. Tapi kalau naik, ya kalau itu hanya sebagian kecil dari portofolio untuk jangka pendek, silakan. Tapi kalau untuk jangka panjang ini masih murah. Untuk jangka panjang ini masih murah.
Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nanti ada video baru tetap bisa lihat yang pertama dan dapat notifikasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.